Halo, selamat malam pemirsa. Usai memimpin rapat perdana tim formatur kepengurusan DPP PSI di Jakarta, Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI ini menyampaikan atau menyinggung sosok berinisial J yang akan menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Banyak yang beranggapan bahwa J ini kemudian merujuk pada nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Benarkah demikian pemirsa? Kalaulah memang Joko Widodo, kenapa Kaisang Pangarep tidak langsung saja menyebutkannya? Malam hari ini kita akan membahas di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Bersama saya Ken Anget. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga akan hadirkan pembahasan soal kematian diplomat muda Arya Daru yang menimbulkan keprihatinan publik. Meski pihak kepolisian mengatakan tak ada unsur pidana, namun dugaan burnout akibat tekanan kerja ini masih mengemuka di publik. Apa yang membuat kematian Arya Daru ini masih menyisakan tanya? Kita akan bahas lengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Viral di media sosial, diduga iring-iringan pengantar jenazah merusak satu unit mobil di Penjaringan, Jakarta Utara. Kerusakan diduga dipicu senggolan di jalan. Inilah pemirsa video amatir yang memperlihatkan sejumlah orang yang merupakan iring-iringan pengantar jenazah melakukan perusakan terhadap sebuah minibus di Jalan Elang Laut, Penjaringan, Jakarta Utara. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning memukul dan menendang badan mobil berwarna putih hingga kaca depannya mengalami retak. Video yang direkam oleh sejumlah pengguna jalan ini pun viral di media sosial. Belum diketahui penyebab pasti peristiwa perusakan ini. Dan belum ada pihak yang melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Namun demikian, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara sudah mendatangi lokasi kejadian untuk pengecekan dan memintai keterangan dari sejumlah saksi. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini dan melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti dari perusakan terhadap mobil tersebut. Ratusan massa dari masyarakat pembela keadilan dan anti mafia tanah berunjuk rasa di kantor Pengadilan Negeri Manado. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi ketika massa menyerbu dan memaksa masuk ke dalam kantor Pengadilan Negeri Manado, namun dihalau barisan barikade polisi yang berjaga-jaga di depan kantor. Dalam aksi ini mereka menuntut pihak Pengadilan Negeri Manado membatalkan sita eksekusi lahan di salah satu gedung di Kelurahan Sario Tumpahan, Manado. Setelah berdiskusi selama kurang lebih 1 jam, pihak Pengadilan Negeri Manado terpaksa membatalkan sita eksekusi di objek sengketa tersebut. Dua kelompok siswa yang berasal dari 2 sekolah ternama di kota Mobagu, Sulawesi Utara terlibat tawuran di tengah jalan. Aksi tawuran ini dipicu perdebatan di grup percakapan dan kemudian viral di media sosial. Tampak kedua kelompok pelajar ini saling kejar termasuk menggunakan sepeda motor. Tampak juga sejumlah warga yang berusaha melerai dan membubarkan tawuran para pelajar ini. Polisi beserta guru dari 2 sekolah langsung mengambil tindakan dengan cara mempertemukan para siswa yang ikut dalam tawuran. Pihak kepolisian dan pihak sekolah juga akan melakukan pembinaan berkelanjutan, baik bimbingan kebangsaan, kesehatan jasmani, dan pendampingan agar perkembangan siswa bisa diawasi. Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Kelurahan Bintan, Kota Dumai, Riau pada Kamis siang. Menurut keterangan warga dan petugas di lokasi kebakaran, diduga api disebabkan korsleting listrik dari salah satu rumah warga dan dengan cepat menyebar ke bangunan lainnya yang berada berdekatan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Dumai pun menurunkan sebanyak 5 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian
Namun, akses jalan yang sempit dan sulitnya air menyebabkan petugas harus berjibaku memadamkan api selama lebih dari 1 jam. Meski tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun 5 rumah habis dilalap si jago merah dan menyebabkan kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Diduga depresi usai ditinggal pergi oleh istri dan anaknya, seorang pria di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan nekat membakar rumahnya sendiri hingga rata dengan tanah. Kebakaran besar yang meludeskan rumah panggung ini membuat warga desa Mangeloreng panik. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat melahap seluruh bangunan rumah milik Ridwan. Warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya hingga petugas pemadam kebakaran bersama 4 unit mobil pemadam tiba di lokasi. Proses pemadaman memakan waktu sekitar 30 menit, namun seluruh bagian rumah tak dapat diselamatkan. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui cara dan motif Ridwan membakar rumahnya sendiri. Petugas Satpol PP membongkar puluhan lapak pedagang kaki lima di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pembongkaran dilakukan lantaran lapak didirikan di atas trotoar. Pembongkaran lapak dilakukan secara manual. Tidak hanya 30 lapak bangunan liar pedagang yang dibongkar, namun 2 gerobak milik pedagang juga turut diangkut petugas. Truk bermuatan tanah terguling dan menimpa sebuah mobil di gerbang tol Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat. 1 dari 2 orang yang berada di dalam mobil tersebut meninggal dunia di tempat. Petugas gabungan terus berupaya mengevakuasi 2 orang dalam mobil yang terhimpit badan truk dan material tanah. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Sopir truk dan pengemudi mobil yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah tol Japek menuju keluar tol Karawang Barat. Tiba-tiba truk bermuatan tanah menabrak pembatas jalan. Sopir yang tak bisa mengendalikan truknya lalu terguling dan menimpa mobil tepat di samping truk. Tebing di jalur perbukitan Piket 0 Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami longsor akibat hujan deras yang tak kunjung reda. Ada 6 titik tanah longsor disertai pohon tumbang yang mengakibatkan jalur Lumajang-Malang macet total. Material longsor serta batang berukuran raksasa menutup total seluruh badan jalan sehingga tidak bisa dilalui. Alat berat milik BPBD Lumajang berupaya mengevakuasi material longsor serta batang pohon sehingga kendaraan bisa melintas meskipun bergantian. Namun belum tuntas upaya pembersihan longsor susulan kembali terjadi di kilometer 57.800. Material longsor berupa batu dan batang pohon yang jatuh dari perbukitan setinggi 40 meter menutup seluruh badan jalan dan mengakibatkan jalur Lumajang-Malang macet. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba lintas daerah dengan menangkap seorang tersangka yang diduga sebagai bandar narkoba di sebuah rumah kontrakan di kota Surabaya, Jawa Timur. Seorang bandar narkoba disergap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa pil ekstasi dalam jumlah besar. Pil ekstasi tersebut disimpan pelaku di dalam lemari pakaian. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan sebelumnya di Jakarta Utara. Guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut, tersangka bandar narkoba dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menduga tersangka merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika yang beroperasi lintas wilayah. Mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali wafat pada Kamis dini hari. Almarhum dimakamkan di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi siang tadi. Usai disemayamkan di rumah duka di Jalan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, jenazah almarhum Surya Dharma Ali dikebumikan di pemakaman keluarga, tepatnya di Pondok Pesantren
Miftahul Ulum, Desa Gandasari, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Jenazah almarhum langsung disolatkan dan dimakamkan bersebelahan dengan makam mertua lelaki dari almarhum, Surya Darba Ali. Awalnya mantan Menteri Agama di era pemerintahan Presiden SBY ini akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata karena ia menyandang penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana yang diberikan tahun 2013. Namun, keluarga memilih memakamkan jasadnya di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Surya Darma Ali meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta pada Kamis pukul 4:25 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan sikap sebagai sosok yang bisa merekatkan semua kepentingan meski berbeda jalan politik. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam segmen Ulas Utas untuk Anda. Usai jeda. Presiden Prabowo Subianto dinilai mampu memainkan peran perekat di antara elite politik yang terlihat tak akur di permukaan. Prabowo tak sungkan menyatakan kedekatan, memuji, dan menyanjung semua kekuatan politik tanpa takut menyakiti pihak lain. Termasuk saat Prabowo menyatakan bila PDI Perjuangan besutan Megawati Soekarno Putri bagaikan kakak bagi Partai Gerindra yang diasuhnya. Ungkapan belak-belakan ini pun disampaikan setelah Prabowo menyanjung Partai Solidaritas Indonesia di depan Joko Widodo dan si bungsu Kaesang Pangarep yang kembali didapuk Ketua Umum. Lambang gajah, gagah perkasa. Simbol kuat, penuh makna. PSI hadir membawa rasa untuk rakyat. Ayo berjuang bersama. Nuhun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini yang keluar marahin juga ini. Sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Apa pesan Prabowo ini? Mengapa Prabowo menegaskan dirinya dan Megawati serta kandang banteng merupakan keluarga usai sebelumnya memuji Jokowi dan PSI? Bukankah sudah jadi rahasia umum bila Mega dan Jokowi masih menyimpan relasi pelik? PDIP serta PSI pun kerap terlibat saling sindir. Nah, kita tahu ya PSI dan Jokowi akhirnya itu berada di kutub yang amat ekstrim, yang jauh dengan kutub PDIP dan juga Megawati. Jadi ketika tanggal 20 Prabowo menyatakan dekat dengan PSI dan Jokowi, di tanggal 21-nya kalau nggak salah ya, itu dirinya di hadapan Puan yang saya lihat di acara peluncuran Hopdes ya, Operasi Desa Merah Putih, itu menyampaikan ya dirinya dekat dengan PDI Perjuangan, laksana kakak adik. Kalau dibelah ya dadanya itu marahin juga. Jadi beliau menganalogikan dirinya sebagai anak dari Bung Karno gitu. Ini kan menunjukkan Prabowo juga dekat dengan Megawati dan PDI Perjuangan. Inilah memang ya, Prabowo tetap masih membutuhkan dukungan dari Jokowi dan PSI sekarang, tapi juga tetap butuh dukungan dari PDI Perjuangan dan juga Mega. Sejumlah pihak menilai pernyataan Prabowo jika PDI Perjuangan dan Gerindra adalah kakak adik merupakan pesan kedekatan emosional. Mega ibarat kakak bagi Prabowo. Karenanya, meski terkadang beda jalan, keduanya saling menjaga setelah memiliki titik temu.
Meski sanjungan ini tak mesti menghasilkan buah politik dengan memberi kursi menteri ke Moncong Putih. Kedekatan emosional, kedekatan personal antara PDI Perjuangan dengan Gerindra memang cukup dekat. Meskipun dalam banyak pandangan politik sering berbeda, tetapi keduanya banyak titik temu. Pak Prabowo pernah menjadi calon wakil presiden Ibu Mega tahun 2009 misalnya, dan meskipun sekarang dalam posisi yang berbeda, tapi hubungan personil antara Bu Mega dengan Pak Prabowo sangat baik. Demikian juga antara Ketua DPR, Menteri Bu Mega dengan Pak Prabowo dan juga cukup baik. Kami sangat terbantu dengan beberapa sikap PDIP yang sangat akomodatif dan sangat baik dalam pemerintahan. Kepentingan kami di dalam menjaga hubungan dan relasi dengan Presiden Prabowo dibandingkan sekedar persoalan transaksional dan pragmatisme politik semata. Hubungan kakak adik dalam satu keluarga kadang bisa satu paham, kadang-kadang bisa juga berselisih paham. Itu sesuatu hal yang sangat biasa di keluarga manapun. Oleh karena itu malah menjadi penting antara kakak adik, antara saudara itu saling mengingatkan apabila satu sama lain ada yang tidak tepat, ada yang kurang pas, maka menjadi kakak adik itu adalah suatu kehormatan yang bisa saling mengingatkan tanpa ada beban. Prabowo juga disebut-sebut memperlihatkan hubungan batinnya dengan Mega tidak terusik, meski dirinya juga dekat dengan Jokowi dan memberi hati ke PSI. Langkah ini dinilai untuk membangun relasi jangka panjang, menguatkan posisi politik. Kalau kita bicara politik, ini kan bicara jangka panjang. Jadi Presiden Prabowo tentu jika tidak ada aral rintangan ya, tentu akan maju kembali lah di 2029. Dan itu membuka dua pintu kemungkinan ya, siapa yang akan untuk koalisi jangka panjang lah. Bisa ada opsi misalnya PSI dengan Gibran, atau juga Puan dan PDI Perjuangan, atau bahkan nanti kekuatan politik yang lain ya, AHY dan Demokrat misalnya. Di panggung politik, Prabowo memang selalu tampil merekatkan. Prabowo tak canggung merangkul elite politik yang pernah menjadi seterunya. Seperti dengan memuji Muhaimin Iskandar, lawan politiknya di Pilpres 2024 lalu. Meski Prabowo menyebut tak ingin pemerintahannya berjalan layaknya paduan suara. Prabowo menyatakan tetap membutuhkan kritik asalkan bukan nyinyiran. Dalam koalisi, di luar koalisi, kita butuh pengawas, kita butuh koreksi. Tapi kita mau koreksi benar-benar dari wakil rakyat juga. Jangan orang mengangkat dirinya sendiri, habis itu dia ngatur-ngatur kita. Enak aja. Ya Gus, ya kan? Nggak keringat, nggak berdarah-darah, tapi omon-omon komentar. Gaya politik Prabowo kini memang menciptakan kestabilan politik. Nyaris tiada batu sandungan di Senayan terhadap program-program unggulan Kabinet Merah Putih. Tentu patut ditunggu adanya buah politik yang memberi harapan kesejahteraan bagi rakyat. Sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Ya pemirsa, usai memimpin rapat perdana, tim formatur kepengurusan DPP PSI, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ini menyinggung soal sosok berinisial J yang akan menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Banyak yang kemudian beranggapan J ini adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang tidak lain tidak bukan adalah Joko Widodo. Benarkah demikian pemirsa? Temukan jawabannya di Apa Kabar Indonesia Malam, tentunya adalah pembahasan kami usai jeda.
Ya pemirsa, usai memimpin rapat perdana tim formatur kepengurusan DPP PSI, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ini menyinggung mengenai sosok berinisial J yang kemudian akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Banyak yang kemudian beranggapan J ini adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Benarkah demikian pemirsa? Kalaulah memang Joko Widodo, kenapa tidak kemudian langsung disampaikan saja begitu oleh Kaisang Pangarep? Nah, kita akan membahasnya tentunya dalam dialog kita malam hari ini, tapi kami akan menghadirkan informasi terlebih dahulu pemirsa untuk Anda berikut ini. Masuknya nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam Partai Solidaritas Indonesia masih menjadi teka-teki. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyatakan struktur kepengurusan DPP PSI periode 2025 hingga 2030 akan diumumkan dalam waktu dekat. Posisi Ketua Dewan Pembina PSI juga jadi sorotan karena nama Jokowi digadang-gadang mengisi posisi itu. Namun Kaisang tak menyatakan secara jelas apakah Jokowi bakal menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Kaisang hanya menyebut sosok berinisial J sudah siap mengisi posisi tersebut. Mungkin kami butuh waktu sekitar 2 minggu lagi setelah selesai segala urusan. Beliau nanti akan datang untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Yang seperti saya bilang, ada tokoh nasional yang akan bergabung untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia. Saya kira itu cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ya, inisial sementara yang berinisial J sudah berkenan untuk jadi Ketua Dewan Pembina. J ya Mas. Hah? J, cuma di J. Setelah berulang kali mengikuti pertarungan dalam pemilu, Partai Solidaritas Indonesia tidak juga lolos ke Senayan. Bahkan dengan masuknya putra bungsu Presiden ke-7 RI, Kaisang Pangarep, partai ini masih saja belum dapat restu pemilih untuk bisa masuk ke Senayan. Akankah sosok inisial J atau yang diduga adalah Jokowi mampu memuluskan partai berlogo gajah kepala merah masuk ke Senayan? Dan apakah posisi Ketua Dewan Kehormatan PSI itu akan menyaingi partai-partai lain yang kini telah duduk manis di Senayan? Ya, lalu siapa sosok J, calon petinggi utama dari PSI? Kita akan coba cari jawabannya malam hari ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada dari Jokowi Mania tentunya Mas Andi Aswan. Selamat malam Mas Andi. Malam. Sehat Mas? Sehat. Terima kasih Semangat. Sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Semangat tentunya. Ada Prof. Lili Romli, pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia. Prof. Lili, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Prof, terima kasih sudah hadir dan bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Mbak Grace Natali, salah satu pendiri dari PSI. Mbak Grace, apa kabar? Selamat malam. Malam Mbak Ken, malam Prof. Lili, malam Bang Andi. Oke, dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, Guru Besar Ilmu Politik UIN. Selamat malam Prof. Burhan. Malam Ken, malam semuanya. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Oke, baik. Mbak Grace, inisial J ini siapa Mbak Grace? Tokoh nasional yang kemudian bisa ikut membesarkan PSI, begitu kata Mas Kaisang? Ya, inisial J ya, setahu saya Raja Juli Antoni ada J-nya juga. Oke, jadi J-nya ya kan? Bukan di depan aja ya? Bang Jeffrey ada J-nya juga, begitu. Tapi Bang Jeffrey setahu saya sih dia sudah purna tugas, artinya dia siap untuk tidak lagi menjadi Ketua Dewan Pembina. Jadi teman-teman bisa dihitung-hitung aja kira-kira J sisanya siapa aja. Oh, karena yang disebutin baru 2 ya tadi. Kalau sisa nama 1 kan cuma Raja Juli, kemudian yang satunya lagi yang banyak beredar nama Joko Widodo, Mbak Grace. Iya, silakan dihitung aja. Kalau
Pak Jeffrey Giovanni nampaknya beliau bilang sudah selesai tugas saya sebagai Ketua Dewan Pembina. Oke, gitu. Jadi masih harus berhitung nih publik, Prof Burhan. Kalau kemudian publik yang harus menerka-nerka dan berhitung siapa saja kemudian nama J, tokoh nasional sudah bersedia begitu. Siapa Prof yang bisa kemudian membesarkan nama PSI juga, Prof Burhan? Ya kalau dari sisi elektoral, brand Pak Jokowi masih cukup kuat, paling tidak di wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah yang basis mayoritas non-muslimnya cukup besar ya, seperti Sumatera Utara, NTT, Papua, dan Sulawesi Utara. Tapi masalahnya kembali ke Pak Jokowi sendiri, apakah beliau bersedia atau tidak menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Karena sebelumnya kan klaim yang diberikan oleh PSI akan menjadi partai super TBK yang tidak dimiliki secara individual seperti partai-partai lain. Jadi PSI diklaim memiliki semacam asosiasi sebagai partai terbuka, yang tentu saja kalau misalnya Pak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina PSI, itu akan menimbulkan pertanyaan berkaitan posisi anak dan bapak yang berada dalam satu partai, yang kemudian seperti menegasikan klaimnya itu sendiri sebagai partai TBK tadi. Jadi sebenarnya PSI sudah sangat siap dengan segala risiko untuk mengajak Pak Jokowi ke dalam. Tapi kembali ke Pak Jokowi, bersedia atau tidak menjadi Ketua Dewan Pembina di saat putranya sendiri adalah Ketua Umum PSI. Jadi ini kembali ke diri Pak Jokowi sendiri. Kalau PSI sendiri, saya nyatakan siap ya kayaknya itu, terutama kalau kita lihat transformasi PSI. Awal berdiri PSI sampai 2019 itu PSI menurut saya sangat idealis. Jadi pengen menjadi partai baru yang berbeda dengan partai-partai pada umumnya. Jadi pengen membangun satu partai dengan narasi baru, anti korupsi, anti intoleransi, dan pendekatannya sangat progresif ya, waktu awal berdiri. Tetapi sejak 2019, apalagi setelah 2024, itu ada tendensi PSI menjadi partainya Jokowi. Jadi pada titik itu, seperti yang disampaikan oleh Bung Jeffrey dalam acara Kongres PSI beberapa waktu lalu, itu sudah siap untuk meminta Pak Jokowi atau darah Pak Jokowi untuk memimpin PSI. Makanya kembali ke Pak Jokowinya, bukan ke PSI. PSI sudah siap lahir batin. Nah pertanyaannya Pak Jokowi siap atau tidak untuk menjadi Ketua Dewan Pembina. Itu yang masih menjadi misteri. Nah kita coba cari jawaban dari misteri itu ke orang dekat Jokowi juga nih Prof. Mas Andi, Pak Jokowi siap nggak kalau kemudian jadi Ketua Dewan Pembina PSI? Ya Mbak Ken, kemarin juga kami kan diundang oleh PSI hadir dalam kongres di sana. Dan kita juga mendengar bagaimana pidato-pidato beliau yang luar biasa. Yang saya katakan itu pidato di beliau itu bukan hanya buat PSI, tapi buat seluruh pemuda Indonesia. Karena pesan kebangsaan Karena pesan kebangsaan yang cukup luar biasa di sana. Dan juga kami berjumpa dengan beliau sekitar 45 menit di ruang tengah itu, berdiskusi banyak hal ya. Termasuk beliau kesediaan beliau untuk masuk PSI itu seperti apa gitu kan. Memang banyak pertimbangan-pertimbangan oleh beliau untuk sebelum menentukan apakah beliau bergabung dengan PSI ataukah beliau ini mengamati dulu misalnya kan, baru nanti bergabung, ataukah beliau ini berdiri di atas partai-partai yang ada itu. Karena biar bagaimana juga kan nanti kan ada Pak Mas Wapres ya, ada Mas Gibran. Ya Mas Gibran juga kan pasti kan akan menentukan partai mana juga nanti beliau akan berlabuh juga kan begitu. Jadi banyak sekali sih perhitungan-perhitungan itu. Ya, dan kami seluruh relawan ya, jadi kita ada namanya Rumah Juang Jokowi, kumpulan dari semua relawan, kebetulan saya juga ada koordinator di sana, itu apa yang diinginkan oleh beliau, partai apapun, semua relawan akan mendukung beliau. Ya. Jadi hak prerogatif betul dari Pak Jokowi. Semua hak prerogatif itu dari Pak Jokowi, dengan pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif untuk kedepannya 2029 seperti apa. Prof Lili, nampaknya Pak Jokowi kalau menurut Mas Andi ini masih mempertimbangkan. Tapi kalau menurut kacamata Prof Lili, apalagi kita lihat pesan kebangsaan yang disampaikan Pak Jokowi pada saat Kongres PSI yang katanya siap mendukung penuh PSI. Ini apa maknanya Prof?
Iya, sebelum menjawab itu ya, mungkin yang teka-teki tadi J itu. Ini Mas Kaisang ini ya kayak pepatah. Apa tuh, Bro? Like father, like son. Oh, oke. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, dulu kan Pak Jokowi ketika mau mencari siapa cawapresnya, kan memberikan inisial M. Orang pasti ini Pak Mahfud, ternyata Mahfud Amin, gitu kan. Nah, sekarang ini J itu siapa? Gitu. Ternyata kan sudah dijawab juga oleh Mbak Grace. Nggak mungkin itu Pak Jeffrey Giovanni. Karena memang beliau katanya kan sudah pernah tugas. Dan sudah Dewan Pendiri, terus Dewan Pembina, dan mohon maaf Pak Grace, kan gagal. Gagal mengantarkan PSI untuk lolos ke parlemen. Nah, wajar kemudian dia pernah tugas. Dan ketika diberikan sambutan waktu Kongres PSI di Solo kan memerintahkan kepada Mbak Grace dan Pak Raja Juli untuk merayu agar Pak Jokowi atau Trah Jokowi masuk ke PSI. Jadi memang yang ngebet itu PSI, kan? Yang ngebet itu PSI. Kan memang ini gratis ini buat PSI. Kan Pak Jokowi kan tadi kata Prof. Burhan kan punya elektabilitas, tingkat kesukaannya masih tinggi di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan daerah-daerah non Muslim gitu kan. Ini kan market nih, ceruk yang harus dimanfaatkan oleh PSI. Nah, kemudian menurut saya tadi bahwa Pak Jokowi ingin full support terhadap PSI, menurut saya sih nggak usah setengah-setengah memang. Kalau setengah-setengah, nanti relawannya bingung juga. Nah, kalau nggak setengah-setengah berarti jadi ketua Dewan Pembina aja gitu, Prof. Sekalian gitu. Karena kan relawan ini kan relawan itu tidak bingung, Prof. Enggak, maksud begini. Kan Pak Jokowi itu paling tidak ada 3 anaknya, termasuk menantu yang jadi politisi, dan 3-tiganya partai yang berbeda. Mas Kaisang di PSI, Mas Bobi di Gerindra, dan Mas Gibran diusung oleh Golkar. Nah, nanti para supporternya itu, para pendukungnya, ini sebenarnya Pak Jokowi ini kemana nih, gitu loh. Akhirnya kemudian bagi-bagi. Nah, sebagian mendukung PSI, sebagian mendukung Golkar, sebagian mendukung Gerindra. Lah akhirnya PSI nggak lolos lagi, kan bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau memang full ingin mendukung PSI, ya masuk aja. Jangan setengah. Nah, problemnya memang kemudian bahwa PSI menjadi gugur sebagai partai super terbuka. Nah, dan nampaknya PSI nggak memperhitungkan itu, ya nggak apa-apa. Karena memang yang penting kan Pak Jokowinya itu. Karena nanti PSI sama dengan Pak Jokowi dengan PSI. Bisa juga mungkin argumentasi Pak Grace. Partai lain juga ada kok yang bapak anak katanya kan. Oke, baik Prof. Lili. Mbak Grace nih gimana nih? PSI yang ngebetkah gitu terhadap Pak Jokowi, dan Pak Jokowi katanya masih bimbang Mbak Grace. Apakah kemudian karena ada di antara Gerindra, Golkar, atau PSI? Gimana Mbak Grace? Ya, kalau PSI dari awal berdiri, tokoh yang menjadi inspirasi kami itu memang Pak Jokowi. Kami ini anak-anak yang tidak punya latar belakang politik, tidak punya darah biru politik, tidak punya modal besar. Melihat Pak Jokowi orang biasa, akhirnya dengan menjalankan amanah kerja, diberi kepercayaan lebih tinggi sampai jadi presiden, itu buat kami inspirasi berdirinya PSI. Jadi kalau mau ngomong ngebet, yang ngebetnya memang dari awal, karena kami semua melihat Pak Jokowi sebagai sosok teladan, begitu. Jadi bukan hanya baru-baru ini atau hanya untuk sekedar urusan elektoral, begitu. Dan kalau teman-teman menyimak pidato kebangsaan Pak Jokowi, beliau itu sudah berkali-kali menggunakan kata kita gitu ya. Tidak melihat beliau sebagai pribadi ketiga di dalam konteks itu. Dia menghitung dirinya sudah menjadi bagian dari PSI. Saya sih melihat Pak Jokowi itu sudah hati dan jiwanya itu sudah PSI, gitu. Dan itu yang paling penting, dan gagasan tentang partai super terbuka itu sudah menjadi angan-angan kami dari awal PSI berdiri. Partai yang bebas dari elit politik tertentu, bebas dari kekuasaan keluarga tertentu, pemilik sahamnya adalah pengurus dan anggota. Cuman waktu itu kami belum punya namanya. Nah, ternyata memang sejalan dengan pemikiran Pak Jokowi, beliau
come up dengan nama Partai Super Terbuka. Saya rasa sehingga hari ini belum ada partai yang pemilihan ketua umumnya itu dilakukan secara e-voting, melibatkan pengurus-pengurus dan anggota yang semuanya bisa diverifikasi, bahkan diundang tokoh-tokoh independen untuk mengaudit dan memverifikasi setiap pemilih. Yang ikut di periode pertama memang belum terlalu banyak, hitungannya masih di bawah 200.000, tapi ke depan pasti akan lebih banyak, dan ini merupakan bukti nyata bahwa ini benar-benar terbuka, pemilik sahamnya adalah pengurus dan anggota. Jadi siapapun bisa dipilih atau tidak dipilih. Jadi tidak ada yang berubah dari DNA PSI sejak awal. Justru semakin kita bisa mengeksekusinya sampai dengan level pemilihan ketua umum yang paling tinggi sekalipun. Oke, baik Mbak Grace. Prof Burhan, kita juga penasaran kalau PSI udah ngebet sebenarnya dari awal terhadap Pak Jokowi. Lalu kira-kira memang seberapa besar sih efeknya Pak Jokowi untuk bisa membesarkan atau mendongkrak suara untuk PSI? Tapi dijawabnya nanti ya Prof Burhan. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Artinya PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas, anggota-anggota yang cerdas. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Prof Burhan, dari kutipan terakhir pesan Pak Jokowi saja, saya akan full mendukung PSI. Dari awal PSI sudah ngebet nih. Tapi sebetulnya hitung-hitungannya seperti apa sih Prof? Seberapa kemudian efek Pak Jokowi bisa membesarkan PSI, mendongkrak suara untuk PSI? Jadi tergantung Pak Jokowi apakah beliau masuk secara resmi dalam struktur PSI. Jika masuk, tentu asosiasi Pak Jokowi dengan PSI menjadi lebih lekat dan efek elektoralnya lebih kuat. Nah, yang kedua, seberapa kuat ya Pak Jokowi berkampanye, dalam pengertian apakah Pak Jokowi full berkampanye ataukah hanya sekedar lip service. Nah, ini harus dibuktikan nanti ya jelang 2029. Nah, kalau dua variabel itu dipenuhi, tentu efek elektoralnya kepada PSI cukup lumayan, minimal menurut saya ya, minimal mampu meloloskan PSI dari lubang jarum parliamentary threshold 4%. Dan tentu saja ini sesuai dengan ekspektasi Pak Jokowi sendiri kan. Untuk 2029 Pak Jokowi mengatakan PSI tanda kutip belum saatnya menjadi partai besar. Jadi menjadi partai besar diprediksi di 2034. Yang menurut saya statement itu kira-kira dikirim untuk meyakinkan kepada Pak Prabowo bahwa PSI bukan ancaman. Karena 2029 Pak Prabowo masih bisa maju lagi sebagai calon presiden. 2034 dengan asumsi beliau terpilih di 2029, maka Pak Prabowo tidak boleh maju lagi karena halangan konstitusi. Ya. Nah pertanyaannya, seberapa besar kemungkinan PSI untuk masuk ke dalam? Di tengah seperti yang tadi Prof Lili sampaikan, godaan dari partai lain juga kepada Pak Jokowi untuk masuk ke partai mereka, misalnya Golkar, kemudian juga Nasdem, ya, partai-partai termasuk P3. Nah, menurut saya nih kan ya, kalaupun toh Pak Jokowi masuk ke partai lain, asumsinya ya, seandainya ya, itu menurut saya agak beda memang suasananya, nuansanya, hype-nya ya. Karena kalau masuk ke partai lain, sekalipun partai lain itu lebih besar daripada PSI, itu Pak Jokowi menjadi tamu. Ya. Sementara kalau Pak Jokowi masuk ke PSI, itu Pak Jokowi seperti rumah sendiri. Jadi kalau masuk ke partai lain, itu Pak Jokowi seperti ngekos. Karena masing-masing partai sudah punya semacam tokoh utamanya masing-masing. Tapi kalau masuk ke PSI, Pak Jokowi yang punya kosan itu sendiri. Nah ini bedanya ya. Tapi lagi-lagi
constraint-nya cukup besar, apalagi ya dari awal Pak Jokowi mengatakan PSI sebagai partai terbuka. Ya. Dan karenanya kalau misalnya ada bapak dan anak dalam satu partai, itu kesannya menafikan pernyataannya sendiri. Oke, baik Prof. Prof Lili, kalau kemudian menyikapi pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi dalam perjalanan politiknya ya, termasuk yang terbaru soal keputusan Pak Jokowi apakah nanti akan bergabung ke Ketua Dewan Pembina PSI atau tidak, ini Prof Lili melihatnya seperti apa? Ya sebenarnya kan harapan publik sih ketika Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, sudahlah duduk manis sebagai pemikir, sebagai bapak bangsa yang mempunyai memberikan suasana melindungi semua anak bangsa ini. Tetapi ternyata kan tidak. Pak Jokowi ingin aktif di politik praktis. Dan pilihan-pilihan untuk politik praktisnya kan banyak memang tawaran-tawaran gitu dari Golkar gitu kan ya, termasuk tadi P3 dan lain sebagainya. Pasti banyak tawaran itu ke Pak Jokowi ya, Prof. Dan saya setuju dengan Prof Burhan, memang yang at home itu memang di PSI. Kebetulan ini kan gayung bersambut. PSI ngebet, Pak Jokowi juga ingin berlabuh. Berlabuhnya kemana? Ternyata di PSI. Yang kebetulan ketua umumnya anaknya sendiri. Gitu. Maka full untuk membesarkan, memenangkan PSI memang harus masuk di dalam struktur kepengurusan itu. Soalnya begini Mbak ya, Mbak Ken, kalau umpama teka-teki inisial J itu bukan Pak Jokowi, saya kira pemberitaan terhadap PSI udah selesai itu. Udah selesai gitu. Nanti diumumkan ternyata Pak Jeffrey atau Pak Joni atau siapa, bukan Pak Jokowi. Maka pemberitaan tentang PSI udah selesai itu. Karena itu udah anti klimaks. Tetapi kalau ternyata memang ketua Dewan Pembina itu Pak Jokowi, ada dua kemungkinan atau kemungkinan kedua-duanya muncul. Yang pertama, serangan terhadap Pak Jokowi begitu makin hebat, makin tinggi, mendowngrade. Dan yang kedua bisa jadi para elit-elit partai panas dingin. Wah, jangan-jangan masa saya berkurang nih. Jangan masa saya bisa berpindah ini. Prof. Yang Prof Burhan pernah mengatakan bahwa pendukung PDIP itu ada irisan dengan pengikutnya Pak Jokowi. Nah, ketika Pak Jokowi secara resmi menjadi bagian ketua Dewan Pembina PSI, bisa jadi irisan-irisan di PDIP itu bermigrasi ke PSI. Baik. Oke, Mbak Grace, ini gimana? Tanpa Pak Jokowi, betulkah PSI akan selesai anti klimaks, Mbak Grace? Bahkan kalau Pak Jokowi mau, beliau bisa memilih partai manapun. Saya yakin partai-partai besar semuanya karpet merah untuk Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi memilih untuk berjuang bersama dengan PSI. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa karena ternyata memang satu DNA. Dan kuncinya ada di sistem yang terbuka, Mbak Ken. Kalau dikatakan sistem yang terbuka itu pemilihan ketua umum bisa ditentukan oleh pemegang saham tertinggi yaitu pengurus dan anggota, bisa diaudit, diverifikasi oleh tokoh-tokoh independen eksternal. Jadi ketua umum bukan warisan keluarga atau bahkan tidak pernah ada pergantian dari awal hingga akhir. Jadi saya pikir di sini ada sebuah persenyawaan dari kesamaan nilai baik PSI dan juga Pak Jokowi. Oleh karenanya mohon ditunggu teman-teman. Semoga tidak lama lagi akan segera ketahuan siapa J-nya. Oke, baik. Semoga tidak lama lagi. Jangan-jangan Mas Andi Aswan sudah lebih dahulu tahu jawabannya dari Pak Jokowi, Mas Andi. Ya, kembali lagi kalau kita ini relawan juga memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada beliau pada saat itu, ya kan. Kita apresiasi sekali kepada PSI yang sudah merubah logonya menjadi partai super terbuka. Cuma ada beberapa poin yang saya mesti ini juga nih, agak menyangga punya Pak Lili nih. Ya, bahwasanya segini. Partai-partai di parlemen itu sudah kuat ya secara basic konstituennya sebetulnya. Ini akan lebih berat kepada partai-partai yang non parlemen ini untuk berjuang untuk mendapatkan kursi di DPR RI itu. Ya katakanlah misalnya partai PDP beririsan katakan
dengan PSI. Saya rasa tidak akan menggerus begitu besar ya untuk dari PDIP itu sendiri. Walaupun banyak juga yang namanya simpatisan beliau di PDIP itu ke Pak Jokowi. Berikut pula dengan partai-partai yang lain. Yang concern kita ini adalah Mas Gibran. Karena kita ini relawan Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bagaimana langkah-langkah beliau ini kita tetap jaga terus sampai 2029 nanti. Dan kita berharap ini bisa jadi 2 periode sebetulnya. Baik, Mas Prabowo Adi dan Mas Gibran. Intinya apapun Pak Jokowi masuk partai manapun, semua relawan-relawan beliau adalah samina wa ta'na. Oke, baik Prof Burhan, betulkah kalau partai-partai lain pasti membuka karpet merah kok untuk Pak Jokowi? Memang seberapa signifikan sih sebetulnya efek dari Pak Jokowi ini untuk partai-partai tersebut, Prof? Ya, memang pertama begini ya, politik kita ini sangat dipengaruhi oleh personality ya, oleh figur. Dan itu yang menjelaskan peta elektoral di Indonesia di saat partai ID kita mengalami penurunan. Dan itu yang menjelaskan partai kalau tidak memiliki tokoh kuat secara nasional, itu biasanya bergantung pada popularitas calegnya di tingkat dapil. Jadi lagi-lagi kembali ke kekuatan personal dari masing-masing partai, apakah level ketua umum, apakah level vote getter, apakah level caleg. Nah, pada titik ini Pak Jokowi dianggap punya dampak elektoral cukup besar, terutama di kantongnya sendiri di Jawa Tengah ya. Dan itu yang menjelaskan misalnya dalam kasus Pilgub Jawa Tengah 2024 kemarin, di saat Pak Lutfi waktu itu cukup struggling menghadapi Pak Andika. Dan ketika 2 minggu terakhir Pak Jokowi turun gunung berkampanye buat Pak Lutfi, akhirnya Pak Lutfi menang signifikan. Jadi efek Pak Jokowi itu sangat tergantung oleh audiensnya. Kalau audiensnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan mayoritas non-muslim, tentu punya dampak positif buat partai yang didukung oleh Pak Jokowi. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau Pak Jokowi masuk ke PSI? Apa dampak terhadap partai lain, terutama partai yang memiliki irisan elektoral dengan basis elektoral pendukung Pak Jokowi? Nah, dari data yang saya punya, itu kalau misalnya Pak Jokowi masuk ke PSI, kemungkinan besar yang paling terdampak adalah PD Perjuangan. Kebetulan PD Perjuangan kuatnya memang di basis-basis yang beririsan dengan basis pendukung personal Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya itu terjadi, 2029 adalah rematch antara Jokowi versus PD Perjuangan. Oke, itu kemudian yang juga sudah diperhitungkankah oleh PSI, Mbak Grace? Karena kemudian PSI ini juga harus berjuang begitu untuk bisa ke Senayan, dan konsentrasinya pasti tidak hanya di wilayah-wilayah tertentu tempat Pak Jokowi kuat kan, Mbak Grace? Ya, Mbak Ken, saya rasa terlalu kecil kalau dilihat hanya dari segi elektoral, tapi ada kesamaan cita-cita perjuangan. Kita ingin partai atau politik itu barrier entry-nya diperkecil. Semua orang bisa punya kesempatan yang sama untuk berkarir di jabatan publik, untuk kontribusi pada bangsa dan negara, dan partai politik tidak lagi menjadi kekuasaan hanya segelintir orang ataupun keluarga. Saya pikir itu yang lebih tinggi daripada sekedar hitungan elektoral, Mbak Ken. Oke, baik. Prof Lili nanti mungkin juga merespon apa yang disampaikan dari PSI ya, soal lebih dari hitungan elektoral kok sebetulnya yang ingin dicari. Dijawabnya nanti ya Prof Lili, sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, masih kita akan coba cari jawaban dari siapa J yang kemudian akan menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Prof Lili, kalau berdasarkan perhitungan elektoral, bagaimana kemudian efek Pak Jokowi untuk mendongkrak suara bagi sebuah partai. Tapi kalau menurut PSI ini lebih dari sekedar hitungan elektoral kok. Prof Lili gimana? Ya, saya senang sih mendengar Mbak Grace mengatakan bahwa ini lebih dari sekedar elektoral. Ada nilai-nilai ya, ada cita-cita visi yang ingin diperjuangkan. Saya kira semua harapannya seperti itu, tetapi realitasnya nggak seperti itu gitu loh. Hampir semua partai ada yang dikejar elektoral, apalagi juga PSI. Kan tadi saya katakan mengutip Pak Jeffrey ketika bicara di Kongres Solo, agar Mbak Grace dan Pak Raja Juli merayu Pak Jokowi untuk masuk, kalau bisa terahnya. Nah, kan udah berhasil. Kalau enggak, kita mati nih partai ini. Kan kamu seperti itu. Berarti artinya concern juga terhadap elektoral itu. Elektoral, concern juga elektoral. Semua partai, termasuk Prof Burhan kan menulis buku tuh,
bestseller antara dakwah dan elektoral. Yang partai dakwah aja dia perhitungannya elektoral akhirnya kemudian. Kalau nggak mati itu nggak bisa masuk parlemen. Terus kata Pak Burhan itu kan bahwa yang diandalkan personality. Nah kalau personality itu berarti yang dijual adalah dalam rangka untuk menggayat elektoral gitu. Nah memang kita mestinya kembali kepada cita-cita nilainya. Nah itulah yang absen di partai politik kita. Semua yang hitung-hitunganlah elektoral, hitung-hitungan elektoral. Tetapi cita-cita perjuangan itu enggak. Nah dulu PSI itu seperti itu. Dan saya termasuk yang kagum, ini partai masa depan ini. Dan banyak itu orang mengadres ke saya, pilihlah PSI, pilihlah PSI, karena inilah partai masa depan. Tetapi yang sekarang membuat kami kecewa gitu loh, kok bisa jadi begini ya jalannya transformasi PSI. Yang tadi nilai-nilai idealisme kemudian menjadi, ya mohon maaf, menjadi pragmatis. Dengan kemudian merayu Pak Jokowi agar masuk PSI yang menurut pemahaman saya Pak Andi itu agak keberatan gitu loh dari pernyataan tadi. Loh, kayaknya PSI kecil nih, lebih baik akan tidak lolos parlemen gitu. Agak keberatan kah kalau dari Jokman? Mas relawan ikut diajak berdiskusi soal pilihan Pak Jokowi? Ya, jadi terus terang rata-rata relawan juga sudah mempunyai inilah ya, mempunyai pilihan hidupnya mereka gitu loh. Ya kan, dari berbagai macam partai yang ada gitu. Tapi kembali lagi kita bahwa kita ini adalah relawan Pak Jokowi, Prabowo, Gibran gitu loh. Jadi memang concern kita ini bagaimana pemerintahan ini berjalan dengan baik gitu kan. Dan ya kita berharap bisa 2 periode. Nah terlepas dari itu apakah Pak Jokowi nanti bergabung dengan partai katakanlah selain PSI, kita tetap juga mengikuti beliau. Kalau beliau bergabung di partai PSI, kita juga mengikuti beliau. Mengikuti ya? Ya kita akan mengikuti beliau gitu kan. Karena yang terbaik bagi beliau itu yang terbaik buat kita. Itu konsep dari kita dan semua relawan ya untuk pendukung Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terlebih lagi kan kita lihat itu waktu pidatonya Pak Prabowo, presiden kita itu, dan senang sekali dengan gajah kan, dan juga ya katakanlah mungkin adiknya Gerindra ini PSI gitu. Baik. Mbak Grace merespon mengenai apa yang disampaikan oleh Prof. Lili mengenai transformasi PSI dan juga optimisme terhadap PSI sendiri tadi yang disampaikan oleh Mas Andi. Seperti apa Mbak Grace? Ya, terima kasih. Ini saya menyimak, mendengar banyak masukan. Terima kasih juga Prof. Lili. Ini bagian dari proses transformasi yang belum selesai ya Prof. Tetapi spiritnya adalah menjadikan reformasi atau transformasi sistem kepartaian juga. Karena sampai hari ini kan kita belum pernah melihat ada pemilihan ketua umum yang betul-betul terbuka. Dipilih oleh semua orang. Pemegang sahamnya adalah semua pengurus dan anggota. Bahkan untuk Dewan Pembina saja sekarang ini sudah ada perubahan, ada ADART, semua pemimpin atau ketua dari wilayah atau ketua DPW itu punya chance untuk menjadi Dewan Pembina, untuk masuk Dewan Pembina. Semuanya diukur berdasarkan kinerjanya selama menjadi ketua. Ada KPI-nya yang jelas, sehingga siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi Dewan Pembina, masuk di dalam elit partai misalnya. Jadi kalau ada masukan-masukan Prof. Lili, Prof. Burhan, Bang Andi, kami dengan sangat senang hati karena PSI partai super terbuka yang dengan kami juga dengan senang hati melihat Pak Jokowi nyaman ada di sini, kelihatan dari pidatonya yang sangat berapi-api dan terus-menerus menggunakan kata kita. Jadi PSI DNA-nya sama dengan DNA-nya Pak Jokowi, begitu pula Pak Jokowi sama dengan DNA dengan PSI. Semoga J ini bisa segera dirilis kepada teman-teman media supaya nggak penasaran semua. Tetapi suasananya baik karena nilai-nilainya sama dan soal ada kekurangan mohon maaf, ke depan akan terus ada perbaikan. Terima kasih untuk input-inputnya. Baik Prof. Burhan. Ini siapa yang diuntungkan sebetulnya, PSI atau Pak Jokowi sendiri ketika Pak Jokowi nanti betul-betul misalnya menjadi Ketua Dewan Pembina PSI? Yang paling diuntungkan PSI. Ya. Jelas ya, karena pasti punya efek elektoral buat PSI, terutama untuk lolos ke Senayan. Nah, tetapi tentu perlu kerja keras lebih jauh kalau misalnya pengen membuat PSI lebih besar dari sekedar lolos 4%. Dan tadi Prof. Lili menyebut transformasi awal PSI ya, yang membuat Prof. Lili kagum dan didekati oleh senior untuk memilih PSI. Dan saya bisa menebak tuh senior yang mendekati Prof. Lili untuk memilih PSI. Mungkin Bung Saiful Mujani ya.
Tapi lagi-lagi begini, memang inilah realitas politik ya. PSI dibangun dengan semangat idealisme tinggi, tapi membentur tembok. Perolehan suara PSI dengan jualan idealisme hanya 1%. Di pemilu pertama PSI ikut berlaga dalam kompetisi elektoral. Kemudian menjelang pemilu kedua, PSI mengubah strategi dengan mengasosiasikan total dengan Pak Jokowi. Bahkan mendapuk putra Pak Jokowi yang baru 3 hari menjadi kader PSI sebagai ketua umum. Nah, ada dampaknya secara elektoral, tetapi tidak cukup untuk meloloskan PSI ke Senayan. Meskipun perolehan suara DPRD buat PSI mengalami kenaikan. Nah, ini memang satu trade-off. Trade-off secara elektoral cukup mahal karena harus, tanda kutip ya, mengabaikan aspek idealisme tadi, tetapi suka tidak suka, Pak Jokowi masih punya efek secara elektoral, apalagi kalau misalnya masuk ke dalam PSI. Meskipun lagi-lagi buat Pak Jokowi pertimbangannya sangat banyak, kan? Pertama, bagaimanapun kalau masuk ke partai, Pak Jokowi, kalau kita lihat Pak Jokowi kan semangatnya itu sebenarnya beyond partai. Ya, coba lihat tuh semangat-semangatnya ya. Jadi beliau relatif tidak terlalu suka dengan kelembagaan partai. Dan itu pula yang menjelaskan mengapa beliau lebih mendekati dari sisi marketing politik ketimbang semangat pelembagaan. Jadi kalau masuk ke PSI itu artinya Pak Jokowi, tanda kutip ya, memperkecil dirinya sendiri. Dengan segala plus minusnya. Plusnya tentu Pak Jokowi punya posisi tawar yang lebih dari sekedar politisi yang tidak memiliki basis partai. Ingat ya Ken ya, mantan presiden yang setelah menyelesaikan jabatannya tidak punya partai itu hanya Pak Jokowi. Sebelumnya umumnya punya partai. Nah, pertanyaannya partai mana tempat pelabuhan Pak Jokowi? Itu yang masih menjadi misteri sampai hari ini. Oke, baik. Kalau DNA-nya sudah sama, sudah menggunakan kata kita, sudah kemudian nyaman begitu. Apakah kemudian nanti tidak lama lagi kita akan menunggu bahwa nama Pak Jokowi akan menduduki nama Ketua Dewan Pembina PSI? Tidak lama lagi kata Mbak Grace ya. Kita nantikan ya jawabannya dari PSI dan pengumuman resminya. Terima kasih semuanya malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Andi, Prof. Lili, Prof. Burhan dan juga Mbak Grace Natali sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, usai jeda kami juga masih akan menghadirkan pembahasan lain untuk Anda, di mana kemudian kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ini masih menyisakan tanda tanya di tengah publik. Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan tanya di tengah publik. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan tanya di tengah publik. Dalam konferensi pers terbaru di Polda Metro Jaya, Asosiasi Psikolog Forensik APSIFOR yang dilibatkan dalam proses penyelidikan menemukan adanya indikasi tekanan psikologis yang dialami Arya Daru sebelum menemui ajal. Arya disebut sempat mengalami kondisi burnout atau kelelahan mental dan fisik. Di antaranya terkait tugas mulianya yang sangat berat sebagai diplomat yang menangani kasus-kasus TPPO. Sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang tinggi. Tekanan tersebut dihayati secara mendalam sehingga mempengaruhi bagaimana almarhum memandang dirinya, memandang lingkungan, memandang masa depan. Almarhum berusaha menginternalisasi berbagai emosi negatif yang dirasakan dan berupaya untuk tidak menunjukkannya di depan orang lain. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono mengungkapkan akan memanggil Kementerian Luar Negeri untuk membahas kematian Arya Daru yang disebut polisi dan ahli mengalami burnout. Dev Laksono mengingatkan temuan yang mengarah pada masalah kesehatan mental tidak bisa dianggap remeh dan harus menjadi titik balik bagi perbaikan sistem di Kemenlu.
Lalu apa yang akan digali Komisi 1 DPR RI memanggil Kementerian Luar Negeri atas kematian diplomat muda tersebut? Akankah pasca kematian Arya ada perbaikan sistematik di internal Kemenlu, mengingat beban tugas diplomat tergolong berat baik secara psikologis maupun pekerjaan? Tim TV One mengabarkan. Apa yang membuat kematian Arya Daru masih menyisakan tanya? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah terhubung. Saya akan perkenalkan untuk Anda pemirsa, ada Irjen Pol Purnawirawan Roni Sompi, Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri tahun 2010-2013. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam Mbak Vena. Selain Pak Roni, ini juga sudah terhubung pemirsa, ada Pak Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB. Selamat malam Pak Oleh. Selamat malam semuanya pemirsa. Oke, saya pertama menuju ke DPR terlebih dahulu. Pak Oleh, ini DPR berencana untuk kemudian memanggil Kementerian Luar Negeri membahas mengenai kematian Arya Daru. Apa yang akan digali oleh Komisi 1 DPR kepada Kementerian Luar Negeri? Pada prinsipnya keterangan Arya ini, kematian Pak Arya ini tentu mengkagetkan semua pihak ya. Bahwasanya hasil temuan akhirnya bahwa dia terindikasikan dengan bunuh diri akibat burnout ataupun bahasa lain adalah kelelahan, stres dan yang lain-lain. Nah, tentu ini merupakan alarm ya, alarm bagi kita semua bahwasanya ada sebuah sistem kerja ataupun sistem penempatan barangkali ataupun beban kerja yang terlalu overload misalkan. Nah, ini perlu perbaikan ke dalam tentunya, karena memang kita pada prinsipnya tentu DPR ini memandang bahwa jangan sampai kejadian serupa yang dialami oleh Arya ini terulang kembali kepada diplomat-diplomat baik di dalam maupun di luar negeri. Karena memang beban kerja daripada para diplomat ini cukup berat sekali. Nah, tentu ini perbaikan ini tidak mudah sesungguhnya. Maka oleh sebab itu perlu peta jalan atau roadmap, apakah dari mulai rekrutmen daripada calon-calon pekerja diplomat atau sistem daripada penempatan personal-personal di diplomat itu sendiri. Artinya mungkin pimpinan ingin mengetahui secara komprehensif keterangan dari Biro Kepegawaian Kemenlu, kira-kira apakah SOP yang dilaksanakan di Kemenlu hari ini sesuai dengan kebutuhan yang ada, ataupun apakah SOP-nya perlu adaptif misalkan pada kemajuan-kemajuan teknologi yang hari ini kita barangkali dengan AI lah, dengan apalah seperti itu, barangkali ini perlu ada peta jalan barangkali perbaikan terkait SOP tugas daripada para diplomat baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuannya hanya satu, bahwa saya jangan sampai ada area-area lain barangkali. Baik, kita sudah nah, kita juga barangkali bukan hanya ingin menggali dari Sekretariat Jenderal, tetapi kita juga akan mencoba kita berdiskusi, mencari tahu persoalan-persoalan dari diplomat-diplomat yang existing hari ini sedang bekerja di Kemenlu.
Baik, kita sudah tangkap poinnya Pak Oleh. Saya mau menuju ke Pak Roni kalau begitu. Pak Roni, menurut Anda, dari pengalaman Anda, kasus-kasus seperti ini kan muncul dugaan bahwa Arya ini burnout begitu akibat tekanan kerja. Apakah sering ya muncul kasus-kasus seperti ini dari pengalaman Anda? Ya, saya juga berdiskusi dengan kawan-kawan, terutama yang pernah bertugas di Polda Metro, pada tahun sebelum tahun 2000 itu juga pernah beberapa kali ada kasus kematian seperti ini, dan pada saat itu memang belum melibatkan ahli psikologi forensik, baru kita melibatkan ahli kedokteran forensik, Pak Munim waktu itu ya, almarhum. Namun demikian ada kesimpulan yang mengarah kepada proses kematian sebagaimana yang dijelaskan dalam press release Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu atau 2 hari yang lalu. Oleh karena itu memang apa yang disampaikan tadi dari Pak Soleh, saya kira bagus juga untuk perlu adanya ahli-ahli psikologi forensik yang bisa menjadi partner atau ahli yang bisa juga mengikuti SDM-SDM yang ada di Kementerian Luar Negeri untuk ke depan. Artinya hal yang bisa dirasakan dalam kejadian ini mungkin bisa menjadi masukan yang baik untuk refleksi dan evaluasi baik penempatan maupun rekrutmen yang seperti apa yang sesuai, karena petugas-petugas yang menghadapi kasus-kasus seperti tindak pidana perdagangan orang di luar negeri, tekanannya memang sangat kuat karena mafia, jaringan mafia perdagangan orang itu sangat kuat tekanannya terhadap petugas baik diplomat, atas kepolisian, atas imigrasi, atas tenaga kerja, itu juga perlu mendapatkan perhatian. Oke, baik. Begitu, Mbak Vena. Baik, tapi kan saat ini ya Pak Roni, kalau kita lihat walaupun pihak kepolisian ini juga sudah menyampaikan hasil penyelidikan sementara, publik nampaknya ini belum puas. Masih banyak spekulasi beredar mengenai penyebab kematian dari Arya Daru. Apa yang seharusnya dilakukan kepolisian dengan situasi seperti ini, Pak Roni? Ya, tentu kepolisian sebagaimana yang disampaikan pada saat press release 2 hari kemarin masih terbuka atas informasi dan masukan-masukan dari publik yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mengkaji kembali apakah hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang melibatkan baik ahli dari Lapor, ahli tentang Inavis, digital forensik, kedokteran forensik, maupun psikologi forensik itu sudah cukup. Apakah masih ada masukan yang perlu dikaji lebih mendalam? Karena media sosial sudah lebih dulu ya memikirkan tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, bahkan dikaitkan dengan pelaksanaan tugas almarhum ketika berada di luar negeri, sehingga kaitan dari tekanan yang mungkin diberikan oleh mafia perdagangan orang itu menjadi masukan bagi publik untuk menganalisa bersama. Saya kira Polda Metro Jaya masih terbuka karena ini kan baru proses penyelidikan, belum masuk ke proses penyidikan karena belum ditemukan bukti-bukti mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kematian almarhum yang dapat merujuk atau menunjuk membuktikan adanya peran orang lain dalam proses kematian dari almarhum.
Oke. Demikian Mbak Vena. Baik, saya mau kembali ke Pak Oleh kalau begitu. Pak Oleh, nanti dalam pemanggilan DPR Komisi 1 dengan Kementerian Luar Negeri, ini kan juga sebagai momentum untuk evaluasi dan juga audit sistem kerja dari Kementerian Luar Negeri. Apakah nanti juga akan membahas ataupun menggali mengenai kasus-kasus lain, kasus isu-isu masyarakat lain tentunya? Saya rasa fleksibel ya, barangkali biasanya dalam RDP ataupun dalam meminta keterangan secara khusus tidak terfokus pada spesifikasi masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya rapat ataupun DPR memiliki ruang terbuka untuk menanyakan persoalan-persoalan yang terjadi, Pak Oleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pak Oleh, ini kan pihak keluarga juga nampaknya belum puas ya sama hasil penyelidikan yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Apakah DPR RI ini nantinya juga akan mempertanyakan hasil tersebut untuk mendorong adanya investigasi ulang ataupun lanjutan? Kita tahan nanti, kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Secara digital tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban, termasuk ancaman kekerasan. Yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim dengan meneliti terhadap 11 barang bukti dan melakukan uji terhadap dengan hasil tidak ditemukan adanya DNA milik orang lain selain DNA milik korban. Dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli dan pada kesempatan yang baik ini kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan, bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan menemukan adanya peristiwa. Keluarga Arya Daru Pangayunan menanggapi rilis Polda Metro Jaya soal hasil penyelidikan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Meta Bagus, kakak ipar diplomat muda Arya Daru Pangayunan saat ditemui di rumahnya di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pihak keluarga Arya Daru menyatakan seluruh keterangan dan juga data yang dirilis oleh Polda Metro Jaya tidak dapat disimpulkan bahwa almarhum melakukan bunuh diri. Baik istri maupun keluarga besar meyakini Arya Daru adalah sosok yang memiliki semangat hidup dan etos kerja yang tinggi. Menurut Bagus, almarhum semasa hidupnya tidak pernah bercerita mengenai beban kerja yang mengarah atau memicu depresi. Pengamatan kami terhadap yang bersangkutan itu selama bertahun-tahun. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Keluarga Arya Daru meminta kepolisian tetap melanjutkan penyelidikan hingga terungkap peristiwa sebenarnya. Kita juga berharap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib ini bisa mengungkap dengan jelas dan bisa tuntas dengan baik. Karena kami juga percaya bahwa pihak yang berwajib bekerja berdasarkan kaidah-kaidah pekerjaannya yang baik. Keluarga Arya Daru menghormati dan menghargai proses penyelidikan yang dilakukan polisi. Keluarga berharap proses penyelidikan berlangsung secara cermat, menyeluruh, dan profesional. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan.
Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Oleh. Ini kan pihak keluarga Arya Daru ini tidak puas dengan hasil penyelidikan pihak kepolisian. Apakah pihak DPR ini akan mendorong dilakukannya investigasi ulang? Secara pribadi ya, dan tentunya DPR juga bisa memahami soal psikis serta mental keluarga, di mana keluarga dan bahkan bukan hanya keluarga, kita juga DPR meminta supaya ada penyelidikan yang benar kan, supaya hasilnya terang benderang. Di sisi lain, kita juga melihat kinerja Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dengan transparan, melibatkan berbagai pihak, bahkan ada forensik psikologi kan seperti itu. Nah, artinya bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini terbuka, transparan, tidak ada yang ditutupi. Artinya bahwa informasi ataupun kesimpulan hasil press release Metro Jaya ini juga kita harus terima dengan baik. Namun demikian, jikalau misalkan ada para pihak yang masih keberatan atas hasil forensik ataupun hasil penyelidikan, Polda Metro Jaya sendiri masih terbuka. Jikalau para pihak memiliki bukti-bukti lain terkait mengarah kematian kepada Arya ini, ya polisi juga sangat terbuka. Dan bahkan siapapun yang memiliki alat bukti sebagai alamat awal untuk bagaimana kematian kita Arya sudah ini kan tangkap terbuka. poinnya. Artinya bahwa polisi sangat transparan di sini, sehingga ya kami bisa menghormati dan bisa menerima atas apa yang dihasilkan oleh Polda Metro Jaya. Kalau begitu saya mau ke Pak Roni. Pak Roni, bagaimana kemudian seharusnya penanganan terhadap kasus sensitif seperti ini, terutama ketika menyangkut ASN yang bekerja di lembaga yang strategis, ini harus dilakukan, Pak Roni? Ya, untuk penanganan terhadap kasus seperti ini, berdasarkan pengalaman saya ketika masih di Polri, apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini sangat mengalami kemajuan yang pesat karena melibatkan tidak hanya unsur internal ya seperti kedokteran forensik. Di Polri ada kedokteran forensik Polri, tapi Polda Metro Jaya ingin ada yang independen sehingga melibatkan kedokteran forensik dari RSCM. Demikian juga ahli psikologi forensik. Ini sangat maju sekali karena ada ahli psikologi forensik melalui asosiasinya. Dan saya kira ini menjadi perhatian juga bagi instansi pemerintah terutama yang menempatkan atau menugaskan aparatnya melaksanakan tugas di daerah-daerah yang memang memerlukan perhatian dan evaluasi secara psikologi sebagaimana yang disampaikan oleh Asosiasi Psikologi Forensik yang menyampaikan press release-nya bersama-sama Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, ini menjadi edukasi bagi publik dan juga kita semua tentang bagaimana sebuah proses menangani kejadian di mana ada jenazah di dalamnya. Itu perlu melakukannya secara cermat sejak awal. Oleh karena itu, pengambil alihan tugas penyidikan oleh Polda Metro Jaya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Polsek Metro Menteng pada awalnya, itu sangat baik. Jadi keputusan yang diambil oleh Kapolda Metro Jaya melalui Direktur Reskrim Umum Polda Metro Jaya ini sangat tepat. Dan apa yang dilakukan dengan sangat transparan ini menjadi sangat terbuka, dan sampai saat ini Polda Metro Jaya sebagaimana tadi Pak Soleh sampaikan juga masih bersikap terbuka terhadap informasi yang diberikan, dan tentu Polda Metro Jaya sangat memahami
secara psikologis apa yang dialami oleh keluarga dan sangat berempati di dalam menyampaikan press release maupun penyampaian informasi kepada media, kepada publik. Begitu, Mbak Vena. Pak Oleh, ini kan tadi Anda mengatakan mendorong untuk kemudian disiapkan semacam pemantauan kesehatan mental. Apakah nanti DPR ini akan berencana untuk mengusulkan kebijakan nasional terkait perlindungan psikologis dari ASN ini? Sesungguhnya kalau melihat ini, saya tadi katakan bahwa ini alarm ya. Bagaimana bahwa pola rekrutmen CPNS tentunya bukan hanya di Kemenlu, di kementerian-kementerian lain, di Pemda-Pemda lain, dimanapun di ASN. Sepertinya ini harus melibatkan ahli psikolog dalam rangka penempatan, penugasan di mana dia akan ditempatkan tadi. Karena memang akhir-akhir ini kan akibat berbagai persoalan, tentunya stres ini menjadi sebuah hal yang hampir-hampir di setiap kehidupan. Jangankan di pekerjaan, di keluarga juga hari ini stres ini sedang melanda, apalagi soal ekonomi. Nah, seperti itu. Nah, tentu ini juga harus ada lagi-lagi peta jalan untuk bagaimana membuat SOP baru. Sekaligus hari ini adanya teknologi AI, mana-mana yang bisa pakai AI, mana-mana yang memerlukan ASN yang tangguh. Salah satu contoh usulannya dari Komisi 1, salah satu contoh. Jikalau di situ orang diplomat menangani masalah TPPO misalkan, itu harus diberikan kepada orang yang memiliki mental yang kuat, yang terdidik dan yang terlatih misalkan. Pak Oleh. Kalau misalkan minta perbantuan dari polisi ataupun TNI, ini kan bisa saja. Ini berkaitan juga pertanyaan saya berikutnya, apakah memang ada perlindungan khusus bagi diplomat yang menangani kasus-kasus seperti TPPO tersebut, Pak? Semestinya harus ada. Tapi implementasinya bagaimana Pak di kementerian? Kenapa? Tapi implementasinya bagaimana Pak? Apakah memang sudah ada atau belum ada sampai saat ini? Ya ini saya perlu tanyakan kepada mereka bagaimana SOP perlindungan kepada petugas-petugas khusus seperti TPPO tadi. Kita harus saya belum mengetahui secara spesifik apa saja yang diberikan sebagai antibodi kepada dia. Oke, baik. Nah, kami mungkin di forum akan saya tanyakan seperti itu. Baik, saya mau ke Pak Roni kalau begitu. Pak Roni, apakah memang seharusnya ini ada perlindungan khusus bagi diplomat menangani kasus-kasus seperti TPPO? Pak Roni? Bagaimana? Apakah memang untuk saya ya? Iya, untuk Pak Roni, Pak. Seharusnya bagaimana, Pak? Apakah memang harusnya ada perlindungan untuk seperti diplomat begitu untuk menangani kasus-kasus seperti TPPO? Ya, di negara-negara tertentu, diplomat dari Kementerian Luar Negeri yang ada di KBRI atau KJRI kadangkala dibantu oleh atase di luar diplomat Kemlu, misalnya atase kepolisian, ada juga atase tenaga kerja, kalau berkaitan dengan ketenaga kerjaan ada atase hukum. Ya mungkin saja seperti di rumah sakit, ya para dokter itu juga ada dokter ahli psikologi, ya psikologi yang bisa melihat bagaimana dokter-dokter yang bertugas di IGD katakanlah ya mengalami stres, mereka dievaluasi. Ya kalau sedang stres mungkin mereka ditarik untuk istirahat, mendapatkan pendampingan. Nah mungkin saja para diplomat ini memerlukan ahli-ahli psikologi yang bertugas mungkin di Kementerian Luar Negeri ataupun di kedutaan besar tertentu di luar negeri, di mana ada kasus-kasus yang
dihadapi oleh para diplomat itu terutama kasus-kasus perdagangan orang, kasus-kasus transnasional yang punya tekanan-tekanan mental, tekanan psikologi yang sangat tinggi bagi aparatnya yang bertugas di luar negeri. Baik, terima kasih Demikian, banyak Mbak Vena. Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Roni, terima kasih Pak Oleh sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Warga Kabupaten Jember ini menyerbu SPBU yang berada di Banyuwangi dampak stok BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang habis. Meski kondisi jalanan berlumpur dan licin usai diguyur hujan, ratusan warga Jember yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi nekat membawa jerigen untuk membeli BBM di SPBU di Banyuwangi. Akibatnya beberapa SPBU seperti SPBU di Kecamatan Kalibaru, Glenmore, Genteng hingga Sempu kehabisan stok BBM-nya. Warga yang sudah mengantri beberapa jam harus kecewa karena SPBU kehabisan BBM jenis Pertalite. Sehingga warga terpaksa membeli Pertamax. Krisis BBM di Jember terjadi diduga setelah penutupan jalur selatan via Gunung Gumitir yang sedang dalam tahap perbaikan sehingga pasokan BBM Pertamina terhambat. Kementerian Hukum memastikan pemutaran musik di ruang komersil tunduk pada kewajiban pembayaran royalti. Ketentuan ini berlaku untuk lagu lokal maupun internasional di mana Indonesia salah satu negara yang tergabung dalam World Intellectual Property Organization (WIPO). Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik, termasuk restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel, wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak tersebut. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Indonesia adalah salah satu negara yang tergabung pada World Intellectual Property Organization. Organisasi tersebut mengatur kekayaan intelektual di mana royalti berlaku universal tanpa melihat asal negara. Sama nanti itu, mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar itu sama nanti. Karena itu ketentuan internasional, kita ini tergabung dalam World Intellectual Property Organization. Kami barusan menghadiri General Assembly di Jenewa. Kami Kementerian Hukum lagi mengusulkan yang namanya Protokol Jakarta. Kita lagi mau bersama-sama supaya platform-platform internasional itu juga membayar royalti yang sama kepada kita. Pencipta, kepada siapa, semua sama. Jadi karena itu sekali lagi yang terkait dengan hal itu nanti akan saya minta Dirjen KI untuk menjelaskan lebih rinci ya terkait dengan pelarangan. Tapi intinya sekarang kita kan lagi berjuang bagaimana orang namanya kekayaan intelektual. Jadi kalau kekayaan intelektual itu kan baik itu ciptaan maupun yang lain itu bisa ada nilai keekonomiannya dan itu harus kita hargai. Ya kan, kita harus hargai. Pembayaran royalti atas pemutaran musik di ruang publik berlaku untuk lagu lokal maupun internasional. Dari Jakarta, Leo Sibarani, TV One mengabarkan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang akan mengakui negara Palestina di sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang. Starmer mengancam akan mengambil sejumlah tindakan jika Israel tidak segera mengakhiri genosidanya di Gaza dan memastikan tidak ada aneksasi tepi barat. Pernyataan itu disampaikan usai Starmer memanggil kembali kabinetnya di tengah liburan musim panas untuk membahas rencana perdamaian di Gaza bersama para pemimpin Eropa. Saat ini Inggris juga tengah menyiapkan skema baru untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pemerintahan Starmer diketahui lebih vokal dalam mengkritik Israel. Saat ini Inggris diketahui telah menangguhkan penjualan senjatanya ke Israel dan telah menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Sayap Kanan Israel. Jika keputusan ini tidak berubah, Inggris dan Prancis akan menjadi negara barat paling berpengaruh yang mengakui Palestina.
because of a catastrophic failure of aid. We see starving babies. Children too weak. Kabar tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Mewakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Ya, dan saya Kenana pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi program Dua Sisi akan hadir menemani Anda bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho. Akhir kata kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.